Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 23 November kita bisa bertemu lagi ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini walaupun masih berkelompok ya, karena kita itu masih dalam suasana apa? Pandemi. Artinya kita harus tetap melaksanakan 3M. Malah kata ibu harus 4M. Apa saja 4M itu? 1. Mencuci tangan, terus memakai masker, terus menjaga jarak, kemudian makan makanan yang bergizi. Ingat, tidak perlu mahal, yang penting sehat. Apa mahal kalau nggak sehat? Ya, seperti itu. Ayo, sebelum mulai pelajaran, silakan pilih doa, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya berdiri untuk mengenang jasa para pahlawan ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri. Ini kelompok hari Senin. Hadir semua lengkap? Hadir. Oh, itu kosong ya, harusnya ada satu anak lagi yang nggak masuk ya. Siapa yang? Elsa ya. Kenapa Elsa katanya nggak masuk? Oh, sakit. Ya udah, tadi udah WA ke Pak Din ya. Nah, ada yang masih ingat waktu minggu yang lalu itu kita belajar tentang wawancara. Ada yang masih ingat wawancara itu apa? Apa? Tanya jawab wawancara itu. Apalagi? Mencari informasi. Apalagi wawancara itu dilakukan oleh siapa? Wawancara dan narasumber. Jadi wawancara itu adalah pencarian informasi yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber ya, untuk mendapatkan informasi. Jelas? Nah, hari ini kita akan belajar melakukan wawancara harusnya, tapi karena lagi pandemi kita dilarang ya. Nah, jadi ibu akan menugaskan kalian untuk ke tiap kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD, kemudian kalian mendiskusikan apa yang ada di LKPD itu. Ibu akan memberikan link video wawancara, kalian diskusikan, kalian tonton dengan amati dengan teman satu kelompok ya. Kemudian setelah itu kalian akan maju ke depan memaparkan hasil diskusi tadi, video tadi ya. Sudah ada di LKPD ya, link YouTube-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. So, silakan duduk berkelompok. Dibuka LKPD-nya. Duduk berkelompok. Kita duduk berkelompok Erwin, Fadil. Kita berkelompok nih. LKPD-nya silakan dibuka. Silakan dibuka. Sudah dibuka LKPD-nya. Nah, kemudian di situ ada link yang sudah ibu bagikan ya. Silakan buka dengan handphone kalian. Dibuka videonya. Dibuka videonya. Dibuka link tautan videonya untuk mengisi ini ya. Buka link videonya. Silakan diamati. So, berdua lihat videonya. Nah,
videonya ya. Silakan diamati. Saya yakin dengan usaha saya ini karena atas kecintaan dari saya dengan usaha saya ini dari segi bahan itu mudah didapat banyak dan dari awal bahan yang mungkin tidak terpakai atau bahan yang bernilai rendah tidak bernilai yang tinggi. Awal mula usaha saya berangkat dari saya menjadi buruh di perusahaan label. Terinspirasi dari limbah kayu yang banyak di perusahaan label yang saya ikuti dulu. Itu saya terinspirasi bahwa limbah ini sangat-sangat bermanfaat dan bernilai tinggi jika bisa mengolahnya menjadi suatu barang yang bernilai tinggi. Dan setelah itu pada tahun 2009 saya memutuskan untuk memulai usaha di bidang limbah kayu. Biasanya pendapatan Bapak perharinya bisa mencapai Sudah selesai melihat videonya, video wawancaranya? Sudah. Sudah. Kelompok 1 tadi dapat video tentang apa? Limbah kayu. Kemudian kelompok 2 dapat video tentang pedagang baju. Kemudian kelompok 3 dapat video wawancara tentang penjual bakso. Nah, di LKPD itu silakan dibuka. Nah, ada pertanyaan ya. Siapa nama dari narasumber dan siapa tentunya pewawancaranya? Terus kegiatan wirausaha apa? Produk yang dihasilkan. Nah, tadi pengusaha limbah kayu berarti produk yang dihasilkan pasti berupa kayu, produk-produk kayu. Kalau baju ya produk baju. Kemudian yang pengusaha bakso berarti produk yang dihasilkannya apa, Sarah? Bakso. Pasti yang favorit kamu yaitu ya. Kemudian kamu ceritakan, ada kolom yang di bawahnya itu kamu ceritakan cerita dari pengusaha tadi, mulai dari awal ya, awal usahanya, siapa namanya, tahun berapa, omsetnya
penghasilannya kamu isi di dalam LKPD itu ya, nih yang di sini. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ayo berdiskusi. Silakan diisi. Diingat-ingat lagi video yang tadi. Masih ingat tadi videonya? So, pengusaha bakso apa namanya? Bakso cikal ya. Diingat-ingat lagi ya. Jelas ya tugasnya? Ya, diskusi. Coba ayo diskusikan. Masih ingat? Ayo didiskusikan dengan temannya, tanya jawab tuh. Setelah kalian melihat video tadi bersama kelompoknya, mengamati, kemudian kalian sudah apa? Mengisi, sudah menceritakan kembali ya. Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan. Kelompok 1 dulu yang wawancara tentang apa? Pengusaha limbah kayu. Ayo perwakilannya maju, dibacakan. Yang lain perhatikan ya. Tahun 2009, pasangan tercepat untuk memulai dengan limbah kayu dengan alat seadanya. Setelah pasangan mendapatkan dana bantuan dari usaha, pasangan menggunakan dana bantuan itu untuk sebuah usaha yang lebih besar. Ya, nah coba perhatikan ke sini. Tadi kelompok 1 itu tentang apa usahanya? Limbah kayu. Ya bagus, berarti kalian menyimak ya. Siapa nama pengusahanya? Betul, namanya Pak Selamat? Betul. Kemudian dia dapat bantuan apa dari pemerintah? Dana wirausaha. Nah, perhatikan coba sini dulu Fadil. Yang bisa kita ambil dari limbah kayu, limbah itu artinya barang yang sudah tidak terpakai, tapi bisa menjadi nilai jual tinggi, yang mahal. Bisa ya kira-kira kita harus bisa mencontoh atau kita bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar kita
yang sudah tidak terpakai kira-kira dijadikan apa seperti itu. Ya bagus, tepuk tangan, silakan Fadlin. Ayo untuk kelompok 2 Sri Lydia. Ayo maju. Nah, tadi yang kelompok 2 itu tentang apa? Pengusaha? Pengusaha baju. Siapa yang jualannya namanya? Bu Eliza. Awalnya dia itu hanya sebagai seorang apa? Penjahit. Dulunya jadi penjahit, kemudian jadi pedagang baju yang punya tokonya, yang punya butiknya. Awalnya dia merintis dulu, berarti susah-susahnya menjadi apa? Menjahit baju. Baru dia punya pendapatannya dijadikan modal diputar terus, lama-lama punya apa di situ? Punya toko baju. Nah, omsetnya berapa tadi jualan bajunya? Iya, sampai 10 juta. Lumayan ya. Kamu mau berminat jadi pengusaha? Berminat. Harus ya, kita itu harus bisa menciptakan lapangan usaha untuk diri kita sendiri. Silakan duduk. Tepuk tangan. Ayo sekarang kelompok 3. Salah. Pak Yamani Nur Yaman berusia 39 tahun. Pak Yamani memulai usahanya sejak tahun 2013 akhir. Dulunya kerja di saudara terus buka cabang. Kendala-kendalanya jauh dari tempat belanja dan konsumen. Karena kebutuhan ekonomi jadi berjualan bakso. Dinamakan bakso cikal karena saudaranya buka toko namanya bakso cikal. Jualan bakso ini pada saat istri lagi mengandung anak pertama. Omset sehari 1 juta, pendapatannya pasang surut, kadang 20-30% keuntungannya. Memperoleh materi, nabung, beli kendaraan, dan mengolah dengan cara yang berbeda dan menghasilkan bakso yang berkualitas. Iya, nah yang kelompok 3 itu tentang apa? Bakso, wawancara dengan pedagang bakso, pengusaha pengusaha bakso. Namanya jualannya bakso apa? Bakso cikal. Yang jualannya siapa? Siapa yang jualannya? Bapak Yaman. Ini Bapak Yaman ya. Yamani Nur Yaman ya. Jualannya Bapak Yaman. Kemudian omsetnya berapa katanya? Sehari 1 juta. Coba dikali 30 hari. Jadi berapa? 30 juta. Lumayan ya? Lumayan. Kalau untungnya 40% dari 1 juta itu berarti sehari dapat berapa? 400.000. 400.000 dikali 30 berapa itu? Sudah 12 juta dalam waktu 1 bulan. Lumayan ya? Iya. Silakan duduk, tepuk tangan. Nah, video yang diamati oleh masing-masing kelompok itu berbeda. Kamu pengen lihat video kelompok temanmu? Mau lihat? Ya. Nanti kita lihat bersama-sama video kelompok yang temanmu amati itu ya, supaya kalian juga tahu bagaimana atau apa isi dari videonya.
Berawal sebagai buruh di sebuah perusahaan kayu, pemuda satu ini melihat ada celah usaha baru yang dia yakini bisa berkembang seiring kemajuan zaman. Pak Slamet adalah pemuda asal Parakan, Jawa Tengah. Melihat banyaknya limbah kayu yang tidak terpakai, Pak Slamet dengan keahliannya mengukir, maka limbah kayu itulah bisa dimanfaatkan menjadi hasil karya yang sekarang banyak diminati. Pak Slamet adalah penerima program dana bantuan wirausaha pemula di tahun 2015. Dengan omset awal 10 sampai 15 juta per bulan, sekarang telah mencapai 20 juta lebih setiap bulannya. Dan sekarang, beliau telah mempunyai 4 tenaga kerja dan tempat produksi yang luas dengan alat-alat modern yang dia miliki. Saya yakin dengan usaha saya ini karena atas kecintaan diri saya dengan usaha yang saya tekuni ini. Dari segi bahan itu mudah didapat, begitu banyak, dan dari alat bahan yang mungkin tidak terpakai ataupun limbah kayu dengan peralatan dan modal seadanya. Dengan berjalannya waktu, selanjutnya adalah finishing. Terus untuk produksi yang dulunya masih pakai manual, sekarang sudah pakai alat-alat setelah menerima bantuan wirausaha pemula. Pesan saya kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, saya sangat-sangat berterima kasih atas bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang telah memberi bimbingan dan bantuan buat usaha saya, sehingga usaha saya ini bisa lebih berkembang dan lebih maju dari yang sebelumnya. Pesan saya bagi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia adalah program ini sangatlah bagus dan sangat membantu bagi wirausaha pemula. Maka untuk kelanjutannya agar lebih meningkatkan program bantuan wirausaha pemula seperti saya. Nah, setelah kalian melihat video tadi, ya, limbah kayu menjadi barang yang bernilai ekonomi, bernilai mahal. Sudah tidak terpakai ya, tapi dengan tangan terampil itu bisa apa? Bisa berubah. Bagus tidak tadi? Bagus ya. Jadi otomatis ada nggak keinginan kamu untuk mengolah barang-barang di sekitar kamu untuk menjadi bernilai jual tinggi? Ada ya. Kita harus punya rasa itu. Kita harus melihat peluang usaha yang ada di sekitar kita, yang kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar kita tukang kayu ada, sawah ada ya, beragam. Alangkah lebih baiknya itu kalau berwirausaha itu yang tidak bergantung pada sumber daya alam misalnya ya, atau memanfaatkan limbah-limbah itu. Jadi sesuatu yang menjadi sampah bisa kita ubah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, video ini untuk video kelompok 1 tadi ya. Kemudian ada video lagi ya, silakan kalian amati. Video satu lagi. Video wawancaranya ya, ini usaha di sekitar kita. Nah nih, seru banget nih. Silakan diamati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sedang berada di Bakso Cikal, yang tepatnya berada di Najaahan, Bayongbong. Sekarang saya dan rekan saya akan menanyakan keberadaan di Bakso Cikal ini. Mari kita simak berikut. Jadi seperti ini situasi Bakso Cikal ini. Begitu luas. Pak, kalau boleh tahu namanya? Usianya? Nah, tadi sudah melihat video wawancara pengusaha sukses bakso Cikal. Siapa namanya yang diwawancara itu? Bapak yang Kenapa katanya namanya bakso Cikal? Karena buka cabang ya. Nah, terus pada saat jualan bakso juga istrinya lagi pertama. Jadi orang pertama itu Cikal katanya. Terus omset jualannya berapa katanya? 1 juta per hari. Keuntungannya 40%. Dari 1 juta berarti 400.000. Kemudian rame enggaknya itu tergantung katanya ya. Kalau lagi apa rame? Ya, pasang surut jualan katanya. Kalau lagi panen jualannya rame. Terus kenapa jualan bakso? Karena terdorong oleh kebutuhan ekonomi. Akhirnya setelah dia berjualan bakso apa? Bisa memenuhi kebutuhannya. Bisa apa lagi? Beli kendaraan, bisa menabung. Nah, contoh-contoh kerja keras seperti itu harus kita ikutin, harus kita teladanin, betul. Ya, harus kita apakan lagi sikap-sikap seperti itu. Harus kita teladani, harus kita tiru. Iya, jangan wislah males, udahlah males, jangan seperti itu. Kita harus bisa menumbuhkan potensi yang ada di dalam diri kita, ya. Jelas sampai situ? Nah, waktu minggu yang lalu juga kan kalian sudah belajar tentang petunjuk pengisian formulir ya. Ya, dari wawancara kemudian ke pengisian formulir waktu itu ya. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Setelah kalian mengamati video wawancara tadi ya, silakan dibuka lagi LKPD-nya yang ada pengisian formulir. Itu kan usaha ya, apa namanya, ikut ke dalam koperasi ya, tadi beberapa pengusaha tadi. Nah, silakan. Minggu yang lalu kan sudah diajarin cara mengisi formulir ya. Silakan kalian isi formulirnya. Kalau untuk di situ bebas ya. Terserah namanya siapa aja, silakan diisi formulirnya. Diisi formulirnya. Sok berdiskusi cara mengisi formulir seperti apa. Silakan. Isi formulirnya.
menit ya untuk mengerjakan. Kembali duduknya ke tempatnya masing-masing, pakai maskernya lagi ya. KKPD-nya rapihkan. Kita tulis nama dan tanggal hari ini. Nah, ini tanda tangan kamu. Isi formulirnya berdasarkan cerita ya. Ini silakan diisi. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan isi. Kasih waktu 20 menit. Jangan terus buru-buru. Ini berdasarkan ini baca. Iya, terus yang maksudnya? Iya, sedikit ya. Dari sini. Jelas? Bisa dibaca dulu diisi. Ya. Udah, silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ya, jawabannya beragam ya ini. Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar menjadi sukses? Apa saja? Kerja keras, pantang menyerah, terus ulat tekun. Ya, betul. Mengapa internet bisa dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan usaha? Untuk tempat jualan katanya, untuk sarana promosi, betul ya. Ya, ini jawabannya disimpan, nanti Ibu periksa ya. Nah, baiklah, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita tadi sudah belajar tentang kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Kemudian mengamati wawancara pedagang bakso. Kemudian apa lagi? Bahan limbah ya, limbah kayu. Kemudian ada lagi yang tadinya penjahit menjadi pengusaha baju. Ya, seperti itu. Nah, kalian tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan menerapkan 4M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, kemudian makan sehat. Ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum pulang, ayo berdoa dulu.
jalan